Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Trutami dengan NIM 200024253. Saya akan membahas mengenai jawaban UTS. Yang pertama, membahas mengenai ajaran Islam yang menunjukkan bahwa Islam itu mendorong dan mengapresiasi pencarian dan pengembangan iptek. Diketahui bahwa teknologi adalah ilmu dengan cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Dalam Al-Quran, banyak membahas mengenai alam raya yang membahas materi dan fenomenanya, di mana memerintahkan manusia untuk mengetahui dan memanfaatkan alam ini. Islam mendukung sepenuhnya pengembangan iptek. Hal ini tercermin dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190-191 yang berisi perintah memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berzikir baik saat duduk, berdiri maupun berbaring. Diketahui juga pada era keemasan Islam melahirkan ilmuwan-ilmuwan dalam bidang iptek, maka bisa diperkirakan mereka mengambil bidang tersebut karena mengamalkan Al-Quran. Dalam ajaran Islam tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum, karena dalam pandangan Islam kedua ilmu tersebut berasal dari Allah. Selain itu, ilmuwan-ilmuwan muslim zaman dulu selain ahli di bidang ilmu pengetahuan, mereka juga ahli di bidang agama. Yang kedua, mengenai dikotomi ilmu. Dikotomi ilmu merupakan pemisahan antara ilmu agama dan non-agama atau ilmu umum, sehingga melahirkan istilah baru yang disebut dualisme pendidikan, yakni pendidikan agama dan pendidikan umum. Dikotomi ilmu bisa terjadi karena arus globalisasi, di mana orang lebih mementingkan pendidikan umum daripada pendidikan agama, maupun sebaliknya. Selain itu, saat ini para ilmuwan cenderung memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Diketahui juga masalah dikotomi ilmu ini sudah mengakar dalam sejarah pada abad pertengahan, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah, yang menyebabkan hancurnya ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Pengaruh negatif dikotomi ilmu munculnya kesenjangan antara sumber ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Misalnya, orang yang fanatik terhadap ilmu agama cenderung akan menganggap valid sumber ilmu agama dan menolak sumber non-konseptual ataupun ilmu pendidikan. Ketiga, membahas mengenai islamisasi ilmu, pengilmuan Islam, dan integrasi interkoneksi. Konsep islamisasi ilmu sendiri merupakan proses pembebasan manusia dari tradisi magis yang bertentangan dengan Islam dan melakukan usaha agar manusia disiplin memperkaya wawasan, baik itu ilmu Islam maupun ilmu sains atau umum. Konsep pengilmuan Islam berarti Islam sebagai ilmu. Selain itu, pengilmuan tidak hanya mengenai Islam sebagai panduan penerapan, tetapi Islam itu sendiri sebagai ilmu. Konsep integrasi interkoneksi adalah sebuah pendekatan dengan usaha memadukan sumber keilmuan umum dan agama. Integrasi ilmu pendidikan saat ini bisa dibilang masih ada beberapa pemisahan atau dikotomi. Di Indonesia sendiri, hal ini masih terjadi. Seharusnya ada integrasi antara lembaga pendidikan, diantaranya pesantren, dengan madrasah atau sekolah dalam berbagai bentuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.